Diari Halim. Discover your Islam with Halim Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Halim, alhamdulillah ketemu lagi di program kesayangan kita, obrolan yang ringan dan penuh hikmah, apalagi kalau bukan di Diari Halim. Dan tentu saja pada kesempatan kali ini kita ketemu lagi sama salah satu narasumber kita, guru kita semua, yaitu Ustadz Abu Umar Andri Mazza Hafizahullah Ta'ala. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Nah ini kita lanjutin nih episode yang kemarin ya. Kita udah bahas mengenai mindset seorang pengusaha muslim Ustadz. Dan juga di episode sebelumnya, sahabat semua, kita udah cari tahu nih seperti apa sih seharusnya seorang muslim ini punya mindset, cara berpikir yang harus dimiliki gitu ya. Dan salah satunya adalah menghindari hal-hal, mengetahui lah ya, mencari tahu, mengetahui hal-hal yang dilarang ketika ya bertransaksi dan lain sebagainya. Dan kita di episode sebelumnya udah tahu nih, Ustadz udah menyampaikan ada 3 hal, pokoknya ada 3 hal gitu ya, yang pokok yang dilarang, yaitu yang pertama adalah kezaliman, yang kedua adalah riba, yang ketiga adalah gharar. Nah, cuman Ustadz kalau kita lihat di lapangan ya Ustadz ya, memang mungkin entah karena memang ilmu juga yang banyak orang yang nggak tahu tentang 3 hal ini, dan juga nyatanya masih banyak orang yang serudukan Ustadz, maksudnya ya yang penting dapet lah, dikejar gitu ya. Akhirnya hal-hal yang haram pun diterobos Ustadz gitu ya, diterobos hal-hal yang haram, mencari harta dengan cara yang haram gitu. Nah, bahkan juga ada yang bilang, masya Allah gitu, nyari yang halal aja susah, nyari yang haram aja susah, apalagi yang haram gitu. Yang halal. Ya udah yang haram aja gitu, yang lebih mudah gitu, lebih cepat. Nah, tapi mungkin kita perlu tahu Ustadz ya, barangkali dari Ustadz yang praktisi di lapangan lah, yang lebih paham gitu, kenapa sih banyak orang masih mencari harta yang haram Ustadz? Apa memang sulit itu mencari harta yang halal kalau misalnya dibilang kayak gitu? Baik, Masya Allah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi binikmatihi tatimmus sholihat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, di episode yang kedua ini kita lebih tajam lagi berbicara tentang dampak dari harta-harta kita. Nah, ini terutama kita entrepreneur ya, yang sudah membuka usaha, semangat berwirausaha, ya agar jangan sampai terjatuh kepada ya harta-harta yang haram. Ya baik ya. Jadi tentu harta yang haram itu yang perlu digarisbawahi juga ada 2 bentuk ya. Ada kan yang bentuknya yang kita usahakan, ada juga yang dari pemberian. Nah, dua-duanya juga harus kita waspadai, teman-teman. Iya kan? Subhanallah, siapa tahu Kang Riki buka bisnis, ada orang ingin menginvestasi. Ya kan sekarang ada istilah money laundering itu. Iya. Subhanallah. Sebenarnya bukan kitanya yang kitanya mah oke. Ya, tetapi subhanallah ada orang yang ya tidak oke kalau bahasa kita. Ya, alias penjahat misalnya begitu. Ya, hasil kejahatannya diinvestasikan kepada Usaha kita. Usahanya Kang Riki. Iya, itu kan berpengaruh juga. Iya, kepada keberkahan bisnis Kang Riki. Betul. Iya, karena Kang Riki salah pilih investor. Tadi 4U yang kita sebutkan di episode pertama. Makanya ubah cara bergaul itu penting. Nah, cari juga pengusaha-pengusaha itu yang soleh. Ya, jangan cari pengusaha-pengusaha yang nakal. Ya kan begitu kan? Mempengaruhi kan? Gaulnya harus. Iya, gaulnya. Iya, karena nanti akan ya dengan bergaul dengan pengusaha yang tidak soleh tadi, hartanya pun ikut ya tidak baik kan? Betul. Terciprat kepada kita. Ya, jadi itu yang pertama. Bisa jadi harta haram itu dari luar. Ya. Nah, yang kedua, ini yang tadi kita bahas, yang kita usahakan. Ya, bisa mungkin kita berwirausaha itu karena zolim. Ya, jadi zolim itu bisa karena tadi kan kezoliman kepada Allah, ada kezoliman kepada manusia. Ya, jadi misalnya kita menipu orang, ya. Dan jangan lupa, kezoliman itu bisa jadi bentuknya juga kepada orang dalam kita. Iya. Misalnya Kang Riki jadi pengusaha, gaji karyawan nggak dibayar. Oh iya. Ya kira-kira berkah nggak bisnisnya? Enggak. Lah iya, Masya Allah. Iya, harusnya uang buat ngegaji Kang Torik, Kang Riki, ya tertulisnya 5 juta,
Nah, si pengusahanya nakal. Ya, dikasih 3 juta, 2 juta ditilep. Lah itu kan harta haram juga. Nah, jadi ini sebegitunya kita menjadi entrepreneur muslim itu. Harus kita bahas semua. Iya, jadi harta haram itu banyak macamnya. Bisa dari luar, bisa dari dalam, bisa bentuknya kezaliman kepada Allah. Ya, misalnya harusnya zakat. Ya. Zakatnya Halim Quran misalnya, misal 10 juta. Nah, ditulis sama Mas Riki, kita bayar 7 juta aja lah. 3 jutanya kita makan bakso. Lagi gimana ceritanya? Uang zakat kok dimakan ditilep. Nah, ini kan juga harta haram. Betul. Jadi bentuk harta haram tuh banyak sekali. Iya, dan semua harus belajar para anak-anak muda. Jadi luar biasa. Kalau kita rinciin, wah kayaknya nggak ada. Ya itu maksudnya. Tapi kan yang ini seperti ini kan semuanya harus disampaikan walaupun secara ringkas. Iya, biar ya begitu. Kadang-kadang kita menjadi entrepreneur itu gitu Kang Riki, Kang Tori. Lihat itu kayak lihat gunung tinggi gitu. Oh, indahnya, enaknya jadi orang kaya tuh. Iya kan lihat Tangkuban Perahu, lihat gunung Himalaya. Wah, enaknya gede, gagah. Waduh. Pas suruh daki baru 10 meter, oh sakit pinggang. Lah itu maksud saya itu. Iya enggak? Nah, makanya harus dari awal kita tanamkan. Iya, jangan cuma enak-enaknya aja. Nah, kenapa ini bisa jadi begini? Karena tadi, ya, kita dari sejak kecil itu sudah ditanamkan otak kiri. Otak kiri itu apa? Intinya kita instan. Oh, iya. Itu instan ini. Makanya segala macam instan. Ada mie instan. Iya kan? Kan gitu, Mas. Iya. Jadi kita kan melihat gunung tinggi. Jadi pengen itu anak muda itu hari ini buka, besok sudah jadi jutawan. Iya, itu yang puncak, betul. Ini yang betul. Jadi pengen langsung puncak. Ya, itu mana helikopter aja langsung. Iya enggak? Subhanallah. Nah, jadi tidak bisa anak-anak muda, teman-teman entrepreneur. Ya, inilah yang berakibat Anda mengambil jalan pintas hal yang haram dilanggar. Iya kan? Betul kan? Subhanallah. Jadi karena dia instan tadi berpikir gimana caranya. Iya enggak? Subhanallah. Jadi seperti itulah saya lihat pengalaman teman-teman yang berpikir instan itu, mohon maaf ya, biasanya tuh larinya kan hutang piutang. Ya kan? Karena pengen cepot, besar bisnisnya, modal nggak ada. Kan lo harusnya Kang Riki ya teman-teman ya, kita itu kalau punya uang 10.000, ya bisnis 10.000 sesuai. Jangan punya uang 10.000 pengen bikin bisnis hotel bintang 5. Waduh. Itu yang bikin stres kan? Betul. Iya, akhirnya kepikirannya macam-macam. Gimana caranya? Udah ngerampok bank aja. Iya, atau iya kan? Iya kan jadi pintas, instan. Iya, nggak sanggup. Nah itu pengen segera sukses, pengen usahanya besar, kantornya mewah 5 tingkat. Ya, tapi uang masih 10.000, pengalaman belum ada. Iya, ya nggak pernah sabar. Nggak bisa, anak muda harus pelan-pelan. Ya, jadi menjadi orang-orang yang besar yang kita lihat hari ini di TV, di nasional dan internasional itu, mereka tuh Masya Allah melatih dirinya dari nol, dari awal. Itu yang kita lihat jawaban. Ya, sebabnya kenapa harta-harta haram itu mereka langgar. Ada instan. Jadi selain instan, ya enggak, ditambah dengan gaya hidup. Ya, betul kan? Coba subhanallah, luar biasa. Ditambah kurang dekat dengan agama, ini kan semakin menambah. Ya, kurang dekat dengan Al-Quran dan Sunnah, ya nggak pernah ngaji, nggak pernah sholat, nggak pernah diajarin agama dengan baik. Jadi istilahnya kalau bahasa kasarnya tidak tahu mana halal mana haram. Orang tua nggak pernah ngajarin, ya kan? Subhanallah. Nah, tapi dia sudah semangat nih pengen bikin bisnis, ya. Nah, subhanallah. Jadi salah pilih guru, salah bergaul. Nah, tadi ditambah instan tadi, ya kita lihat anak muda itu, karena sepanjang kita ini dari sejak kuliah dulu kan tahun 97, biasanya itu dia. Yang berikutnya itu gaya hidup. Makanya kelihatan, ya di Jakarta itu kan terkenal, ya kalau bahasa kita di karyawan Jalan Sudirman itu, subhanallah. Kadang-kadang yang punya usahanya hidupnya sederhana, karyawannya hidupnya bergaya mewah. Banyak itu iya Kang Riki. Subhanallah. Iya. Subhanallah. Padahal luar biasa. Si pengusahanya yang punya gedungnya, ya konglomerat ini. Kadang-kadang makanan dimasakin sama istrinya dari rumah. Karyawannya, ya Allah, ya gaji, ya
Ya walaupun mungkin besar ya, ya 5 sekian 10 juta. Tapi subhanallah gaya hidupnya ini. Nah, makanya gaya hidup inilah. Makanya Ustaz lihat teman-teman entrepreneur itu dia baru untung 50.000 sudah gaya nraktir teman-temannya. Gimana bisnis kayak gini? Iya, subhanallah, ya nggak. Maka yang ini kan gaya hidup. Ini yang bikin bisnis itu nggak maju. Ya gara-gara salah Anda sendiri. Mindset Anda ini, masya Allah. Ya, makanya, karena gaya hidup sudah tidak bisa lepas, ya itulah dia berat untuk mencari yang halal karena menurut dia yang halal teh lama Pak Ustadz. Iya, pengennya cepet gitu. Subhanallah. Iya, jadi kalau bisa hari ini jualan, besok tuh sudah jadi jutawan. Gitu, maksudnya. Hari ini jualan, besok jadi jutawan. Iya, karena sudah terbiasa jam tangan mewah, celana, baju dan sebagainya. Nah, ditambah terpaan informasi kan, ngelihat Fulan misalnya, lihat artis itu, subhanallah, Sultan. Wah, ini gelar-gelar gini kan membuat orang anak muda yang misalnya seperti Kang Riki baru buka bisnis, pengen seperti si Fulan itu. Ya, Sultan Bintaro, Sultan Andara, itu terpengaruh Anda itu. Sultan ini apa sih? Iya betul, itu saya lihat begitu. Ya saya kemarin tuh kemarin yang bangkrut beberapa 5 tahun yang lalu ya. Gara-gara gengsi seperti itu. Iya, makanya mengambil jalan-jalan pintas. Ya kan? Makanya sebagiannya kita tuh hari ini berurusan dengan pihak yang berwenang kan? Betul. Iya. Betul. Nah, inilah subhanallah, makanya perlu episode kita ini kita jelaskan kepada anak-anak muda bagaimana harta yang haram ini bisa mempengaruhi. Ya. Sebab begitu, cepat naik, cepat juga jatuhnya. Karena instan. Jadi berpikir instan itu perlu ya dikikis itu perlahan-lahan. Ya. Jadi daya juangnya lemah anak muda sekarang ini. Beda dengan orang terdahulu. Begitu Riki. Masya Allah. Masya Allah. Jadi memang proses ini kadang kita lupa melihat orang tuh udah di atas tapi sebetulnya ada proses yang panjang. Betul. Dan jatuh bangun pasti ya. Jadi saya sempat jadi keinget ini jadi salah satu, saya lupa dari mana tuh quotes-nya gitu ya. Tapi orang sukses itu katanya justru ketika dia udah konsisten, ya mungkin orang-orang yang udah sukses sekarang tuh bangunnya lebih pagi saja. Betul. Terus konsisten dalam segala hal ya, waktunya segala macam, itu justru suksesnya di situ. Udah sukses gitu. Justru ketika dia banyak uang itu bonus dari konsistennya dia gitu. Betul. Suksesnya justru ketika udah gaya hidupnya, maksudnya gengsinya udah di belakang lah gitu ya, urusan gengsi. Yang penting yang tadi tuh, yang prosesnya itu yang dikejar terus gitu ya. Nah, Ustaz, berikutnya yang tadi kita udah bahas mengenai ya memang banyak orang yang akhirnya mencari jalan pintas. Mungkin juga salah satunya lupa pada dampak yang bisa terjadi pada dirinya gitu ya ketika dia memakan harta yang haram. Nah, ini barangkali dari dalil dari Quran dan juga sunnah seperti apa sebetulnya dari hadis ya, seperti apa sebetulnya dampak harta haram ini ketika masuk ke dalam tubuh kita, entah itu dari kita ataupun lingkungan sekitar keluarga dan segala macamnya. Baik, Masya Allah. Jadi tentu ya kita tahu subhanallah musibah itu ya semuanya akibat dari dosa yang kita lakukan. Ya, termasuk cara mencari nafkah dengan cara-cara yang haram, mendapatkan harta yang tidak halal. Ya, Masya Allah, barakallahu fikum. Makanya kan kita kalau setiap pagi kan, setiap selesai sholat subuh kan kita berdoa. Ada doa dari hadis Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah kan. Setelah selesai sholat subuh kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Nah, itu kita minta supaya ketika Kang Riki, Kang Torik keluar menuju kantor kerja, ya yang berdagang ke tempat perdagangannya, yang kantor ke kantornya, ya itu berdoa dulu sebelum ya mencari ya penghasilan apapun profesi kita. Itu Nabi kita perintahkan itu. Wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala, dan memberi pengaruh. Maka kalau rizki itu halal, amalan itu diterima, doa-doa itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi kalau harta itu tidak haram, ya harta itu haram, afwan, ya maaf, itu mempengaruhi ke sholat kita, mempengaruhi ke doa-doa kita. Ya, mempengaruhi ke doa-doa kita. Maka dalam hadis Ibnu Abbas itu beliau sebutkan ya 5 dampak dari dosa. Ya para ya subhanallah ya pendengar setia Halim Quran. Jadi
5 itu pengaruh pertama tuh kepada hati. Karena hati kita ini, kolbu kita ini, harta kita yang paling berharga sebenarnya. Iya kan? Makanya Nabi banyak berdoa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai pembolak-balik hati Allah Subhanahu wa taala. Ya, pemilik hati. Nah, kokohkan hatiku ala dinik, di atas agamamu. Ya, karena hati kita terbolak-balik. Ya, bisa jadi Kang Riki hari ini semangat. Ya, pagi ini, sore udah nggak semangat lagi. Kan begitu, hati kan begitu. Ya, bisa jadi sore semangat, malam udah futur lagi. Nah, maka subhanallah, pengaruh yang pertama tuh di hati. Jadi kalau kita, teman-teman entrepreneur ya, kalau kita berwirausaha berbisnis dengan jalan yang ya haram, ya kita dapat harta yang haram dari luar maupun dari dalam, apa kita menzolimi orang lain, kita makan riba dan semisalnya, akadnya curang, menipu orang lain, maka mesti berpengaruh ke hati kita. Ya, itu hilangnya kehusuan. Itu nikmat yang Allah cabut pertama. Ya, Kang Riki. Makanya lihat, ya, sholat udah ndak usuk lagi. Iya, subhanallah, coba perhatikan. Ya, kita sholat udah nggak usuk, baca Quran, ya, cepat sekali jenuhnya. Boro-boro baca dua halaman, satu halaman. Satu ayat aja nggak habis. Iya nggak? Subhanallah. Kalau sholat pengen cepat-cepat selesai. Ya, kalau doa tuh rasanya nggak nikmat. Ya, itu pengaruh dari harta haram. Ya, lalu pengaruh yang kedua itu disebutkan oleh ya Ibnu Abbas adalah wajah. Iya, subhanallah, barakallahu fikum. Jadi pengaruh ya, orang yang banyak memakan harta yang haram, ya wajahnya pun Kang Riki semakin suram. Ya, semakin tidak enak dipandang. Ya kan, karena dosa itu kegelapan ya. Ya, jadi kalau sering kita berbuat dosa, ya wajah itu makin gelap. Ya, makanya coba perhatikan, kan orang nggak pernah sholat, nggak pernah berwudu kan wajahnya beda dengan orang yang rajin sholat. Iya, subhanallah ya, kira-kira begitu. Jadi pengaruh harta yang haram ini kepada hati, kepada wajah, lalu yang berikutnya subhanallah kepada fisik seseorang. Ya, makanya barakallahu fikum, orang jadi malas beribadah. Iya, makanya coba perhatikan ya, orang-orang pebisnis yang banyak melakukan keharaman dalam bisnisnya itu ya biasanya semangat beribadah, semangat berbagi ya itu rendah, bahkan tidak ada sama sekali. Masya Allah. Bahkan banyaknya mereka mengeluarkannya malah ya kan begitu ya, inputnya haram, outputnya juga haram. Iya, makanya mendapatkannya haram, makanya akhirnya dipakai mabok, dipakai hura-hura, mohon maaf ini, berzina ya dan sebagainya, tidak perlu disebutkan satu persatu dosa-dosa. Kenapa? Karena pengaruh harta yang haram itu seperti itu. Dan yang mengerikan berikutnya yang keempat, ya para pendengar setia Halim Quran, yaitu keberkahan rizki. Ya, keberkahan rizki. Jadi ya biasanya Kang Riki, keberkahan itu para ulama membandingkan, Kang Torik, antara anjing dengan kambing. Ya, nah itu kambing itu hewan yang berkah. Ya, sedangkan anjing itu hewan yang tidak berkah. Sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi kita SAW. Ya, jadi coba perhatikan. Ya, keberkahan itu dia terkait dengan kebaikan, ketaatan. Ya, makanya kan dalam agama kita, subhanallah. Coba lihat, kambing itu kalau sudah ada di Bojong Soang, sebentar lagi kita akan bahagia. Mau hari raya Idul Adha kan? Betul nggak? Iya. Jadi kebanyakan kebahagiaan seorang muslim itu terkait dengan kambing, kan bener? Ya, kalau tuh bisa jawab, ya mau akikah pakai kambing, nggak bisa diganti sama kuda, diganti sama ayam, nggak bisa. Ya, kambing. Jadi kambing itu hewan yang membawa keberkahan. Ya, berkurban hari raya pakai kambing, akikoh pakai kambing. Subhanallah, kambing ini luar biasa. Dan ini makanan yang sangat disukai oleh Nabi kita SAW. Luar biasa. Ya, beda dengan anjing. Mohon maaf ini, anjing ini coba. Ya, bahkan masuk ke lisan-lisan anak sekarang kan? Iya. Iya. Kalau dengar kalimat keluar dari mulut seseorang, pasti jelek itu. Iya kan, begitu kan? Iya. Nah, dan umpatan. Ya. Lalu berikutnya coba perhatikan. Seorang muslim itu kalau memelihara anjing, ya, itu malaikat rahmat tidak mau masuk ke rumahnya. Ya, anjing ini ada hadis-hadis yang sahih. Itu bukti, itu keberkahan. Makanya orang, mohon maaf ini,
Kalau dia berbisnis dengan ya cara yang tidak halal, hartanya haram, itu mengurangi keberkahan rizki ya di rumahnya. Ya nggak? Jadi apa? Duitnya bisa jadi banyak. Ya. Tetapi tidak mengalir kebaikan di rumahnya. Biasanya hartanya itu sulit dikeluarkan untuk jalan kebaikan. Ya, Allah persulit. Subhanallah. Ya, na'udzubillah. Nah, makanya ini yang harus kita jaga ya. Dan yang terakhir, ini yang banyak orang tidak tahu. Pengaruh harta haram itu adalah pada orang lain. Ya. Makanya muncul kebencian-kebencian dari orang-orang kepada orang yang berbuat mengambil harta yang haram. Misalnya contoh Kang Riki ya, misalnya contoh nih, Kang Riki berbisnis dengan cara yang tidak haram. Ya, subhanallah. Sepertinya di kantor biasa-biasa aja. Pas Kang Riki pulang, tiba-tiba Kang Riki mendapati anak durhaka. Ya, kata Kang Riki, "Nak, ambilin Bapak minum ya." Enggak. Ya, ambil saja sendiri, Pak. Durhaka kan? Ya. Nah, kata Ibnu Abbas, bisa jadi Kang Riki itu harta Kang Riki yang haram diberikan kepada anak, memberi dampak kepada sang anak. Betul. Ya, makanya kadang-kadang subhanallah ada orang, ya subhanallah, duitnya banyak, mobilnya banyak, tabungannya banyak, kendaraannya banyak, tapi di rumah bertengkar sama istri. Ya, tidak bisa tidur dengan nyenyak. Ya, anak-anaknya pun durhaka sama bapaknya. Bisa jadi itu akibat harta yang haram yang Kang Riki dapatkan. Na'udzubillah, jangan. Nah, itulah para pendengar setia, para pemirsa netizen Halim Quran, harta yang haram ini besar sekali dampak negatifnya. Jangan sampai ya kita berbisnis, ya apalagi hidup di dunia ini, subhanallah cuma sebentar. Ini baru dampak di dunia. Ya, kita belum bicara dampak di akhirat ya. Ya, mulai dari azab kubur ini loh. Azab kubur, belum lagi azab api neraka yang kita tidak tahu betapa dahsyatnya api neraka jahanam itu. Begitu kira-kira, semoga bermanfaat materi episode dampak harta yang haram ini. Iya, enggak? Masya Allah. Masya Allah, barakallah. Alhamdulillah, sahabat semua. Masya Allah, jadi kita dengarnya aja udah ngeri, Ustaz. Masya Allah, dengarnya aja ngeri. Kalau misalnya harta kita diambil dari jalan yang haram, mungkin uangnya ada, tapi akhirnya jadi nggak tenang, Ustaz. Nggak tenang, nggak bahagia gitu ya. Banyak masalah jadinya, Ustaz. Betul. Semoga kita semua dihindarkan dari harta-harta yang haram, sahabat semua. Dan dari tadi kita menyebut Kang Torik, Ustaz. Kebetulan ini sahabat-sahabat Halim kayaknya nggak tahu juga nih Kang Torik ini siapa. Siap. Ini makhluk gaib atau apa nih? Gitu. Nah, Siap. di episode sebelumnya mungkin kita nggak tahu. Ini Kang Torik ini ada orang yang di belakang kamera. Tapi nggak usah say hello karena khawatir nanti jatuh cinta. Insya Allah kita akan lebih banyak lagi di episode berikutnya, tapi sahabat Halim itu saja mungkin untuk kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan lebih dalam lagi bahas, dan mungkin kedepannya kita juga akan bahas mengenai rezeki, Ustaz. Ya, siap. Sebagai seorang muslim, kita harus tahu nih rezeki seperti apa sih, atau maksudnya cara seperti apa sih, hal-hal seperti apa, atau mungkin ada amal-amal juga yang bisa menarik rezeki yang Allah datangkan tuh lebih mudah. Mantap. Insya Allah kita akan bahas, sahabat Halim semua. Jadi stay tune terus di YouTube-nya Halim Quran, program Diari Halim, dan juga jangan lupa like, subscribe, komen juga YouTube-nya Halim Quran. Dan teman-teman kalau misalnya sahabat semua ya, sahabat teman-teman semuanya punya pertanyaan seputar tema kita, dan juga mungkin ada usulan nih tema-tema yang lain yang mau dibahas di Halim Quran, di Diari Halim, silahkan komen aja di kolom komentar di bawah ya. Dan itu saja mungkin kita tutup dengan hamdalah dan juga doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diari Halim. Discover your Islam with Halim Quran.